warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak ibu sekalian? Semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ibu memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kita mendapatkan keberkahan. Oke, berdoa dimulai. Baiklah, ibu akan mengulas pelajaran minggu lalu tentang berpikir kritis di dalam Islam. Nah, jadi bagi anak-anak yang sudah mengumpulkan tugasnya dengan baik, ibu sudah memberikan nilai. Dan untuk absen kali ini cukup berbeda dari biasanya sebab kalian mengabsennya melalui video ibu ya, dengan cara mengomen atau komen di video ibu dengan nama lengkap dan nomor urut absen kalian masing-masing, begitu. Oke, materi kita pada pagi hari ini tanggal 22 materi kita pada pagi hari ini adalah tentang kerja keras dan tanggung jawab. Sebelum ibu menjabarkan tentang materi kita pada pagi hari ini, ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran dari materi ini. Yang pertama itu ada ketika anak-anak sudah mengetahui apa tentang pengertian tanggung jawab, apa pengertian tentang kerja keras, diharapkan anak-anak mengimplementasikan kepada kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Dan juga diharapkan kepada anak-anak untuk menjalankan prinsip-prinsip apa sih yang dianjurkan oleh agama Islam untuk kerja keras dan tanggung jawab tersebut. Begitu anak-anak. Nah, jadi ibu di sini menggunakan medianya, pertama ada laptop, yang kedua ada sound system, dan yang ketiga ada poster. Nah, rujukan tentang Al-Quran tentang kerja keras dan tanggung jawab ini ada di surah Az-Zumar ayat 34. Nah, mohon didengarkan, ibu akan menghidupkan. Jadi dengarkan ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita langsung masuk saja kepada pengertian kerja keras. Apa sih kerja keras tersebut? Nah, kerja keras itu artinya biasanya kita menyebutnya dengan juga usaha atau ikhtiar dengan cara yang sungguh-sungguh. Seperti apabila kita ingin mencapai cita-citanya menjadi insinyur, maka kita harus giat berusaha dengan cara rajin belajar dan tidak menyia-nyiakan waktu yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan belajar yang baik ya tentunya. Nah, orang yang menjalankan tentang kerja keras ini akan merasa bahagia dalam hidupnya ketika orang itu menjalani dengan ikhlas. Orang itu tahu bahwa kerja keras dianjurkan atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap usaha dari kerja kerasnya itu dinilainya ibadah dan juga sebagai fondasi bangunan untuk di masa tuanya. Nah, seperti kita sudah rajin-rajin nih bekerja keras, maka kita harus menabung. Menabung gunanya untuk apa? Misalkan untuk naik haji ketika kita sudah mampu, dan juga untuk kehidupan di masa yang akan datang atau di masa tua kita nanti, begitu
Dalam agama Islam ada empat prinsip yang harus dimiliki oleh orang muslim. Yang pertama itu bekerja secara halal. Mengapa harus bekerja halal, Bu? Yalah, kita kan akan menafkahi seorang istri, seorang anak, seorang keluarga besar. Kita harus menafkahi dengan cara yang halal agar berkah begitu. Yang kedua, tidak menyusahkan ataupun untuk menjaga diri agar tidak menyusahkan orang lain. Seperti apabila kita tidak bekerja, maka kita tidak akan mempunyai uang, begitu anggapannya. Nah, jadi aku harus kerjalah untuk gak nyusahin orang tua aku, begitu. Nah, yang ketiga, mencukupi kebutuhan keluarga. Nah, jadi di situ tadi gunanya kerja keras. Jadi mencukupi kebutuhan keluarga. Nah, yang keempat ada meringankan beban dari tetangga. Nah, seperti di zaman sekarang di krisis ekonomi, bagi kita yang bekerja, maka ketika tetangga kita membutuhkan pertolongan seperti krisis ekonomi tadi, nah kita harus membantu dengan cara bersedekah. Sedekah ya. Yang pertama itu bersedekah dan lain-lainnya. Nah, bagaimana pandangan Islam tentang kerja keras dan tanggung jawab ini? Bagaimana sih, begitu kan? Yang pertama itu ada dalam pandangan Islam itu dinilai bekerja keras dinilai sebagai ibadah. Mengapa ibadah? Karena orang yang bekerja keras itu akan tahu bahwa kerja dianjurkan atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia bekerja keras dengan cara yang tinggi, dengan cara yang benar. Yang kedua ada rahmat. Mengapa rahmat? Karena kerja keras itu jalannya mendatangkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hambanya. Yang ketiga ada amanah. Contoh, seorang suami dianugerahi seorang istri yang solehah, anak yang soleh dan solehah, itu merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kepala keluarga atau suami tersebut harus menafkahi anak dan istrinya lahir dan batin dengan cara bekerja keras, memberikan kebahagiaan dan juga memberikan kesenangan dunia, begitu. Yang keempat ada panggilan. Salah satu motivasi orang yang ingin bekerja adalah panggilan. Kenapa panggilan? Karena dengan adanya panggilan tersebut berarti orang itu membutuhkan jasa kita. Orang itu menginginkan kita ada di perusahaannya untuk membuat perusahaannya lebih maju. Ibaratnya seperti itu. Oke, ini tentang kerja keras sudah ya. Masuk ke materi yang kedua, bagian 2 yakni bagus dulu ya. Tanggung jawab. Mengapa harus tanggung jawab? Apa sih artinya tanggung jawab? Tanggung jawab itu adalah melakukan sesuatu atau perbuatan sebagai perwujudan dari kesadaran atas kewajiban kita. Contohnya, kalian semua ini adalah murid atau siswa. Jadi, kewajiban kalian adalah belajar. Nah, bentuk dari tanggung jawabnya itu adalah apa? Tanggung jawabnya itu adalah belajar dengan rajin, dengan tekun, tidak mengecewakan orang tua, begitu. Karena ya begitu tadi, orang yang tahu tanggung jawab itu akan melaksanakan tugasnya dengan baik. Nah, jadi apa sih hikmah dari tanggung jawab ataupun kerja keras dan tanggung jawab ya? Yang pertama itu adalah memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya.
Nah, jadi orang yang sudah memahami memahami prinsip seorang muslim, dia akan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Seperti jika diberikan tugas oleh ibu guru, maka kerjakan dengan tepat waktu, jangan mengulur-ulur waktunya. Seperti biasanya nih, tugasnya kan masih minggu depan dikumpulnya, tugasnya kan masih lama begitu. Jangan ya anak-anak, jangan biasakan seperti itu. Yang kedua, ada gali dan kembangkan potensi diri. Nah, jadi apa sih yang ada di dalam diri kita, potensinya? Seperti ibaratnya, contohnya, umpamanya suara kita bagus. Nah, jadi untuk mengembangkan potensi diri kita yang ada dalam diri kita harus mengikuti atau selalu melatih suara-suara kita dengan cara mengikuti perlombaan atau pensi atau juga perlombaan cadro begitu. Nah, yang ketiga ada fokus dan berkata positif. Nah, jadi orang yang hidup dalam dunia ini harus memiliki tujuan, titik tujuannya. Dan jadi kalau kita di umur segini aku harus punya mobil gitu, ada harus tujuannya. Nah, jadi setelah kita mencapai tujuan, kita harus berkata positif karena perkataan adalah doa gitu. Yang keempat, tekun dan rajin bekerja agar usahanya tidak sia-sia, maka harus rajin bekerja. Sudah mendapatkan pekerjaan yang layak, yang enak, nggak bekerja, nggak tekun, maka ya percuma saja. Bisa-bisa kita dikeluarkan dari tempat kerja tersebut kan. Nah, jadi tanggung jawab itu besar, efeknya besar gitu kan. Karena tidak hanya untuk hari ini, tetapi kepada imbasnya juga. Seperti contohnya ketika kita makan jajan kita tahu bungkusnya itu menjadi sampah. Nah, ketika kita sudah menghabiskan jajan tersebut, kita tahu seharusnya sampah itu harus dibuang di tong sampah. Kita tahu tuh, tapi kita nggak melakukan. Nah, jadi itu suatu hal yang salah. Malah kita buang ke sungai. Dan imbasnya apa? Imbasnya sungai menjadi banjir, kotor, macet, kecelakaan dan lain-lain. Itu merupakan efek kepanjangan dari tanggung jawab jika kita tidak melakukan tanggung jawab tersebut. Begitu. Nah, jadi kesimpulan dari materi pada pagi hari ini tentang kerja keras dan tanggung jawab adalah jika kita sudah mengetahuinya, maka kita jalankan dengan ikhlas, dan juga seorang yang bertanggung jawab itu akan menjadi lebih kuat dan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk tugas pada pagi hari ini kalian mengunggah catatan dari penjelasan ibu, ya. Mulai dari yang pertama sampai yang terakhir ibu jelaskan, lalu kalian kumpulkan sama ibu dengan cara chat ataupun hubungi WA ibu, langsung kirimkan saja tugasnya dengan format tugas seperti biasanya. Seperti itu anak-anak ya. Oke, ada yang ingin bertanya? Ayo, siapa yang ingin bertanya? Oke, aku rasa tidak ada ya. Kalian sudah paham kan semuanya? Di minggu depan dengan semangat belajar yang lebih giat lagi, yang lebih rajin lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang sukses. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa ibu sampaikan.